Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di sini gue akan ngomongin semua hal seputar game, khususnya game-game jadul yang populer di awal tahun 2000-an. Gue akan ngomongin game-game warnet, game-game Facebook, dan masih banyak game lainnya untuk lu semua yang dengerin nostalgia tentang game yang pernah lu mainin dulu. Nah, untuk orang yang mungkin gak ngerasain atau gak tahu dulu main game itu kayak gimana, lu juga tetap bisa nonton video ini dan mungkin itu bisa ngebantu lu buat ngebayangin dulu game itu kayak gimana. Kembali lagi bersama gua. Di video kali ini masih ngebahas game-game warnet, tapi khusus game FPS atau first person shooter. Genre game ini sendiri adalah salah satu genre game yang paling mainstream di dunia game PC. Biasanya yang bikin genre ini populer karena pengalaman kompetitif yang bisa pemain dapat ketika bermain game dengan genre ini. Di game dengan genre ini sendiri biasanya kita akan berperan sebagai tentara dan akan berperang sama tim lawan. Biasanya pun senjata-senjata yang dipakai adalah senjata-senjata yang terkenal dan juga dipakai sama tentara beneran. Selain itu, game bertipe ini juga akan menguji banget skill. Gimana nggak? Soalnya permainan di game ini tuh biasanya cepet banget, jadi lu harus bisa nembak atau menghindari tembakan dalam waktu cepat. Terus lu harus juga ngatur strategi untuk bisa berada di tempat terbaik untuk nembak orang tanpa ketahuan. Oke, tanpa berlama-lama lagi silakan tonton videonya. Sekarang kita ke game yang pertama, yaitu game Point Blank atau yang populer dengan nama PB. Game FPS paling populer di zamannya ini disukai sekaligus dibenci oleh banyak banget pemain warnet. Game yang dirilis oleh Gamescol pada Oktober tahun 2008 ini sempat jadi game yang paling banyak dimainin di semua warnet yang bisa lo temui di Indonesia. Bahkan sampai sekarang pun gamenya masih ada dan masih ada beberapa orang yang memainkan game ini juga meskipun penyelenggaranya udah berpindah tangan. Game ini juga sempat beberapa kali berpindah tangan dari Gamescol. Terus di tahun 2015 pindah ke Garena, dan di tahun 2019 pindah lagi ke Zepeto. Kalau dari segi gameplay sebenarnya game ini gak berbeda sama game FPS pada umumnya. Di sini akan ada dua tim yang saling berperang satu sama lain, dan mereka harus nyelesain misi mereka masing-masing. Nah, di game ini ada beberapa tipe permainan yang bisa lo mainin, di antaranya Bomb Mission, Deathmatch, dan Dino Mode. Bomb Mission sendiri gak beda sama Bomb Mission di game lain di mana ada satu tim yang bertujuan untuk masang bom dan tim lain yang bertujuan mengagalkan tim lawannya. Kalau Deathmatch sendiri adalah tipe game bunuh-bunuhan di mana kedua tim akan berlomba-lomba saling membunuh tim lain dan mencapai jumlah tertentu. Biasanya sih 50, 100, atau 150 jumlah kills, atau pembunuhan. Nah, terakhir kalau Dino Mode itu adalah mode game baru yang cuman ada di game ini. Jadi di sini timnya dibagi jadi dua, yaitu tim manusia dan tim dinosaurus. Kalau lu tim manusia, misi lu adalah untuk ngebunuh dinosaurus atau kabur ke titik tertentu. Kalau lu dinosaurus, misi lu adalah untuk ngebunuh tim manusia. Terakhir, hal yang bikin game ini terkenal juga sebenarnya adalah cheater. Iya, game ini tuh banyak banget cheaternya. Kayak yang gua bilang di awal, game ini tuh nuntut banget skill pemainnya, tapi tentu ada juga dong orang-orang yang gak cukup jago tapi mau kelihatan jago. Nah, untuk orang-orang kayak gini, cheat lah yang jadi jalan keluar. Lanjut kita ke game kedua. Kalau tadi kita ngebahas tentang game FPS yang populer banget di tingkat lokal, sekarang kita ke tingkat internasional. Game yang jadi penerus dari game legendaris sebelumnya ini bernama Counter-Strike Global Offensive atau disingkat CSGO. Game yang rilis pada tanggal 21 Agustus tahun 2012 ini sebenarnya adalah game penerus game sebelumnya, yaitu CS 1.6. Sebenarnya secara umum gak ada banyak hal yang berbeda dari premis gamenya dengan game CS 1.6. Cuman emang game ini punya banyak peningkatan dibandingkan dengan game sebelumnya. Oke, coba gue sebutin ya. Pertama tentu dari segi grafis. Dulu game CS 1.6 grafisnya bisa dibilang jelek karena masih kotak-kotak dan masih kaku kadang gerakan orang-orangnya. Tapi seiring berkembangnya teknologi game CSGO, sekarang grafisnya udah jauh lebih keren dan lebih fresh untuk dilihat. Terus kalau di game sebelumnya lu akan dapat tambahan uang ketika lu berhasil ngebunuh musuh. Nah, di game ini sebenarnya masih sama. Tapi hadiahnya akan berbeda-beda tergantung senjata yang lu pakai untuk ngebunuh musuhnya. Jadi strategi dan cara bermain lu bisa lebih dihargai di sini. Terus fisika granatnya juga diperbaiki jadi lebih realistis mulai dari jarak lemparnya dan cara lemparnya. Selain itu recoil atau getaran balik ketika menembak sekarang juga udah diperbaiki jadi lebih berasa dan lebih asli ketika lu nembak pakai senjata yang kalibernya makin gede. Nah, terakhir yang menurut gua paling banyak orang suka adalah skin senjata.
Ya, di game ini sekarang lu bisa memperjualbelikan skin senjata. Yang namanya game online gratis pasti gak akan jauh dari mikrotransaksi. Nah, skin senjata inilah yang jadi sumber utama mikrotransaksi di game CSGO ini. Biasanya sih lu bisa langsung aja beli skin senjatanya, tapi ada juga skin senjata yang langka banget yang cuman bisa didapetin dari semacam random box atau mystery box. Nah, biasanya skin senjata ini juga yang bisa menjadi pembeda antara Sultan yang dan yang bukan. Meskipun game ini gua gak bisa sebut sebagai game klasik, tapi game ini gua bisa sebut sebagai salah satu game pionir yang populer banget. Bukan cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Gamenya bernama PlayerUnknown Battleground atau sering orang bilang sebagai PUBG. Game FPS Battleground ini adalah game pertama yang mempopulerkan jenis game FPS Battleground. Kenapa gua bisa bilang begitu? Ya gimana enggak? Karena setelah kepopulerannya game ini mulai muncul cloning-cloning game serupa yang sampai sekarang pun masih rame dimainin. Bahkan gak sedikit cloning game ini yang merambah ke dalam game mobile atau HP juga. Sekarang, gua akan jelasin sedikit mode Battleground yang dipakai game ini. Jadi di mode ini, lu akan ditempatkan di sebuah map yang gede banget dan lu ditempatkannya dengan cara diterjunkan dari pesawat. Nah, tapi lu bisa milih sendiri nih di mana lu akan turun. Terus di awal permainan, lu gak akan dikasih senjata apapun, dan lu akan disuruh cari sendiri senjata yang ada dan tersebar di seluruh map game tersebut. Di sana nanti juga ada beberapa kendaraan yang lu bisa naikin. Jadi di sini selain lu harus ngebunuh musuh yang secara literal adalah orang lain kecuali diri lu sendiri, tapi lu juga dipaksa untuk cari senjata untuk bisa bertahan. Terus yang paling bikin game ini menegangkan juga adalah karena adanya semacam kubah biru atau kurungan biru yang terus bergerak dari luar map sampai ke dalam map. Jadi meskipun tadi gua sebutin map yang akan dipakai itu gede, tapi itu gak akan bertahan lama. Sebabnya akan ada semacam kubah atau dinding yang bergerak dan bikin lokasi di map itu makin lama makin kecil. Terus, kalau lu berusaha nembus dinding atau kubah itu maka darah lu akan berkurang dan lama-lama lu akan mati. Jadi di game ini semua orang dipaksa untuk berperang dan gak boleh camping, atau diam aja dan nunggu musuh datang. Sekarang kita lanjut ke game selanjutnya yaitu game Crossfire atau yang dikenal sebagai CF. Game yang diselenggarakan oleh Litogame ini sering dibilang sebagai saingan dari game PB di awal-awal keluarnya. Game ini sendiri keluar pada tanggal 3 Mei tahun 2007, kurang lebih 1 tahun sebelum game PB. Kalau dari sisi gameplay sebenarnya juga gak ada yang banyak berbeda sama game FPS lainnya. Tapi ada satu mode game yang menurut gua cukup menarik dari game ini yaitu mode game zombie. Nah, di mode game ini akan ada dua tim manusia dan tim zombie. Misi dari tim manusia adalah untuk membunuh semua zombie yang ada di tim musuh. Terus misi dari tim zombie adalah ngebikin semua manusia yang ada untuk jadi zombie. Lalu, hal lain yang bikin game ini unik adalah zombinya itu sendiri. Karena setiap zombie itu biasanya dikasih kemampuan khusus yang bisa ngebantu mereka lawan manusia. Nah, di mode game ini kan, si manusia itu akan punya senjata dan bisa nyerang dari jarak jauh. Kalau si zombie itu darahnya akan tebal banget dan punya kemampuan khusus. Ada yang bisa nyeburin racun, ada yang bisa melompat tinggi, ada yang bisa ngilang, dan masih banyak lagi. Nah, mode game inilah yang menurut gua seru banget karena isinya cukup unik dari game FPS pada umumnya di masa itu. Selain itu game ini juga sebenarnya sama dengan game PB karena banyak cheaternya. Ya benar, di game ini juga banyak banget orang yang nge-cheat untuk bisa jadi pemain yang jago. Dan emang di masa itu game-game kayak gini tuh cenderung cukup mudah untuk dicurangi emang. Nah, gue inget banget cheat yang biasanya dipakai dalam game ini adalah cheat wall hack. Di cheat ini pemain bisa ngeliat dan nembak menembus tembok. Nah, di game tembak-tembakan yang emang penglihatan itu penting banget, wall hack ini ngebikin permainannya jadi mudah banget. Gimana nggak? Karena ketika lu bisa ngeliat menembus tembok, jadi gak ada lagi tempat sembunyi dan berlindung untuk musuh lo. Game FPS warnet yang terakhir adalah game Black Squad. Game FPS yang satu ini adalah salah satu game warnet yang paling telat rilisnya tapi cukup terkenal juga di masa itu karena udah pakai pendekatan yang lebih modern dan ada juga mode-mode baru yang bikin game ini lebih beda dari game FPS klasik lainnya kayak PB atau CS. Yang pertama itu adalah adanya sistem kelas atau skill. Jadi di game ini lu bisa milih entah lu mau jadi assault, support, command, dan recon.
Nah nanti setiap kelasnya ini punya keunggulan dan skill masing-masing dan senjata yang beda-beda juga. Ada yang bisa manggil air strike, ada yang bisa pasang turret atau seperti senjata otomatis gitu, dan ada juga yang bisa ngisi darah. Ini penjelasan lebih detailnya. Pertama yaitu Assault, kalau lu pilih mereka maka lu akan punya skill kayak ammo kit di mana lu akan bisa isi ammo yang lu punya. Terus skill kedua adalah Rocket Launcher, jadi lu bisa nembakin roket ke musuh. Dan terakhir yang paling seru adalah Air Strike di mana lu bisa manggil pesawat jet untuk bom semua musuh lu. Kedua yaitu Support, kalau lu pilih kelas ini maka lu bisa punya Medikit untuk ngisi darah, dan lu bisa punya Grande Lancer juga untuk meledakin musuh-musuh lu. Terakhir lu bisa panggil Artillery Support juga untuk nyerang musuh. Ketiga yaitu Command. Di kelas ini lu bisa punya skill Overreachon di mana lu bisa dapetin posisi musuh-musuh lu dan ini bisa dilihat di minimap lu. Terus ada juga semacam Granat Launcher untuk meledakin musuh lu. Terus terakhir ada Heli Support untuk bantuin lu dan nembakin musuh. Keempat dan yang terakhir adalah Recon. Di kelas ini lu bisa dapat skill Claymore di mana lu bisa pasang ranjau untuk musuh lu. Terus kedua ada skill Sonar Vision di mana lu bisa lihat nembus tembok pakai sonar. Terakhir lu bisa panggil misile Predator buat lu jatuhin ke musuh lu. Selain kelas itu hal unik lainnya adalah mode permainannya. Selain mode permainan biasa kayak Deathmatch atau Bomb Mission. Di sini ada juga misi Airborne. Jadi lu bisa mulai main gamenya dengan cara turun dari pesawat pakai parasut, keren kan? Nah itu sih menurut gua yang bikin game ini beda dari game FPS lain. Gimana menurut lu? Itu aja video gua kali ini, kira-kira mana di antara game itu yang pernah lu cobain atau mungkin game kesukaan lu? Tulis di kolom komentar ya. Terus kalau lu ada kritik, saran ataupun permintaan silahkan tinggalin aja semuanya di kolom komentar. Gua akan senang banget kalau lu mau berkomentar video ini apalagi kalau mau ngebagiin video ini ke teman-teman lu. Itu aja terima kasih udah nonton sampai ketemu lagi.